musibah, muhasabah, dan tanggung jawab pemerintah. Kita semua tentu masih sangat berduka. Pasalnya sudah lebih dari sepekan sebagian warga Cianjur dan sekitarnya terdampak gempa. Gempa pertama yang bermagnitudo 5,6 terjadi pada Senin 21 November 2022 lalu. Gempa susulan sampai saat ini pun masih terus terjadi. Sampai hari ini, sudah lebih dari 350 warga meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan bangunan. Ribuan bangunan khususnya rumah tinggal hancur. Banyak warga terpaksa tinggal atau tidur di tenda-tenda pengungsian hingga saat ini. Berbagai fasilitas publik juga banyak yang rusak. Di sisi lain, akses ke posko-posko gempa juga tidak mudah. Akibatnya, meski banyak bantuan dari berbagai daerah, tidak semua bisa didistribusikan kepada seluruh korban yang terdampak gempa, padahal mereka amat membutuhkan makanan, obat-obatan, popok bayi, akses air bersih, dan lain-lain. Sikapi dengan iman. Bagi kaum mukmin, setiap musibah harus dihadapi dengan keimanan. Seorang muslim wajib mengimani bahwa tak ada satupun musibah yang dia alami melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin atau kehendak Allah." Terjemah Quran surat At-Taghabun ayat 11. Dengan kata lain, musibah adalah bagian dari qada Allah Subhanahu wa taala. Sikap seorang muslim terhadap qada Allah Subhanahu wa taala adalah ridha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Siapa saja yang ridho, untuk Dia keridhoan itu. Siapa saja yang benci, untuk Dia kebencian itu." Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Sabar, tawakal, dan syukur. Karena merupakan qadha, musibah pun harus dihadapi dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang selalu sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami telah menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, serta kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Terjemah Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Saat ditimpa musibah, seorang hamba juga harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, tidak akan pernah musibah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Dialah pelindung kami, hanya kepada Allah lah kaum mukmin bertawakal." Terjemah Quran surat At-Taubah ayat 51. Dalam menghadapi musibah, Rasul Shallallahu alaihi wasallam pun mengajari kita agar melakukan istirja atau mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Hendaknya juga kita banyak berzikir. Zikir akan dapat menenteramkan hati. Lihat Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Hendaknya juga kita memperbanyak ibadah dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sholat, sedekah, tilawah Al-Quran, sholat sunnah, dan taqarrub lainnya. Bahkan musibah yang menimpa ini seharusnya juga melahirkan rasa syukur. Dengan musibah ini kita harus bisa memberikan nilai dan makna atas beragam nikmat yang selama ini telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat sehat, kebugaran badan, nikmat kondisi kehidupan yang normal yang dengan itu bisa leluasa beraktivitas, mencari rizki, dan sebagainya. Rasa syukur itu akan makin meningkat saat musibah berhenti dan saat Allah Subhanahu wa taala mengembalikan nikmat berupa kehidupan yang kembali normal. Dengan itu, musibah akan berubah menjadi kebaikan dan membuahkan banyak kebaikan. Taubat dan muhasabah. Selain sabar, tawakal, dan bersyukur, saat terkena musibah, seorang muslim juga diperintahkan untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan banyak muhasabah. Sebabnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa beragam musibah atau bencana datang seiring karena perbuatan dosa manusia sendiri. Muhasabah atau bencana apa saja yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan dosa kalian sendiri. Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Terjemah Quran surat Asy-Syura ayat 30. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa saat kejahatan merajalela, Allah Subhanahu wa taala akan meratakan bencana. Zainab binti Jahsy radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Apakah kita akan binasa wahai Rasulullah? Padahal di sekitar kita ada orang-orang solih." Beliau menjawab, "Ya, jika kejahatan sudah merajalela." Hadis riwayat Al-Bukhari. Karena itu sekarang inilah momen untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya.
baik secara personal maupun kolektif. Pasalnya, siapapun yang jujur akan melihat di negeri yang mayoritas muslim ini justru banyak terjadi pelanggaran terhadap syariah Islam. Banyak terjadi korupsi, praktek LGBT, penistaan agama, adu domba antar sesama anak bangsa, sikap mencampakkan syariah Islam, dan lain-lain. Beragam ketidakadilan dan tindak kezaliman juga seperti tidak pernah berakhir. Karena itu kaum muslim harus melakukan taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menaati semua aturannya. Mereka harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Sebabnya, pangkal dari segala musibah atau bencana ini karena kita berpaling dari Al-Quran. Keadaan itu telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, sungguh bagi dia kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Terjemah Quran Surat Toha ayat 124. Kehidupan yang sempit di dunia tidak lain adalah kehidupan yang semakin melarat, miskin, sengsara, menderita, terjajah, teraniaya, tertindas, termasuk mengalami ragam kesusahan akibat berbagai musibah yang melanda negeri ini. Kondisi buruk ini tentu tidak boleh terus berlangsung. Kaum muslim harus segera mewujudkan ketaatan penuh dengan menerapkan syariah Islam secara kafah. Demikian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian." Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Penerapan syariah Islam secara kafah adalah wujud ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab pemerintah. Pada dasarnya menolong orang-orang yang terkena musibah adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama. Namun demikian, yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah. Karena pemerintah memang diamanahi untuk mengurus segala urusan rakyatnya, termasuk saat rakyat ditimpa musibah sebagaimana saat ini. Karena itu pemerintah wajib melakukan ikhtiar terbaik dalam mengatasi rentetan dampak yang dirasakan warga akibat musibah gempa ini. Pemerintah harus memastikan dia menjamin setiap warga negara yang terdampak musibah terpenuhi segala kebutuhannya, terutama makanan, akses terhadap air, layanan kesehatan, dan obat-obatan. Berapapun biaya yang diperlukan harus disediakan dan dikeluarkan oleh pemerintah. Realokasi anggaran, penggunaan sisa anggaran lebih, dan sisa lebih penggunaan anggaran termasuk opsi yang bisa dilakukan. Kuncinya adalah kepedulian dan kemauan pemerintah untuk bertanggung jawab penuh mengatasi semua persoalan akibat musibah gempa ini. Selain itu, sudah seharusnya pemerintah lebih serius dalam melakukan antisipasi ikhtiar optimal jika sewaktu-waktu berbagai musibah atau bencana kembali datang. Ini adalah bagian dari amanah kekuasaan. Kelak di akhirat, amanah kekuasaan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pemimpin manusia adalah pengurus mereka dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ahmad. Amanah pemimpin atau pemerintah seperti dalam hadis di atas adalah mengurus urusan rakyat seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Riayah yang baik itu tidak lain dengan menjalankan hukum-hukum syariah Islam serta mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Inilah seharusnya yang dilakukan oleh pemimpin yang amanah. Dalam mengurusi rakyat, pemerintah hendaklah berlaku seperti pelayan terhadap tuannya. Sebabnya, pemimpin kaum itu laksana pelayan mereka. Hadis riwayat Abu Nuaim. Pengurusan rakyat oleh pemerintah ini tidak mungkin bisa dilakukan dengan baik kecuali dengan menjalankan seluruh hukum dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud penerapan syariahnya secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Wallahu a'lam bishawab.